Ya itu tadi kami di sini mengikuti dari awal. Terus netizen teman-teman kita, masuk dong Bang Andi bantu Bang Juma. Saya bilang Bang Juma nggak perlu bantuan kalau ya kayak begini. Jangan kan dua orang, 16.000 orang dihadapi kan gitu. Yang penting jangan ada yang arogan kan gitu ya. Yang penting jangan ngekick, Ya, Bang. yang ada arogan kan gitu. Ini makanan sehari-hari kan gitu. Yang mengenai iblis tadi sebenarnya Erben sangat ketabok, teriris-iris sebenarnya. Erben kewalahan, sepertinya Erben udah mau mundur. Datang si Justin kan gitu ya. Nah, Betul, Bang, betul. dia si Justin mengalihkan topik. Sementara menjawab dikit-dikit lama kelamaan bergiliran. Erben semakin enjoy, nggak jadi ditutup. Berdua sama Justin. Saya hitung jamnya Bang Juma, kurang lebih 1 jam lebih dia bertanya terus ke Bang Juma, kan gitu ya. Iya, iya. Terus Betul, kemudian Bang. alhamdulillah bisa dijawab dengan baik. Nah terakhir Bang Juma bertanya satu ya, di situ udah mulai kepanasan lagi kan gitu. Jadi mereka ini kalau udah disinggung Bible-nya, diberikan data dengan jelas, sakitnya tuh di sini gitu loh. Kira-kira begitu Bang Juma. Iya, iya, betul. Jadi kita sebagai Muslim itu pembanding yang sangat-sangat luar biasa gitu ya kan. Jadi Al-Quran itu kan memang sudah menjelaskan kepada kita sebagai seorang Muslim bahwasanya orang-orang terdahulu itu kan gemar kemudian menyembunyikan kebenaran. Kebenaran yang ada di dalam kitabnya mereka aja bantah, apalagi yang jelas-jelas di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Oleh karena itulah kemudian ya Al-Quran itu sekali lagi saya katakan tidak pernah keliru menceritakan dengan orang-orang terdahulu. Ya, makanya seruan Allah itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa dikatakan qablikum di situ di ayat itu? Karena orang-orang terdahulu memang diwajibkan suatu untuk melakukan suatu amalan-amalan syariat agar mereka bertakwa, diantaranya adalah puasa. Nah, apakah kemudian ada yang meneruskan? Hanya ajaran agama Islam yang mendudukkan puasa itu adalah suatu kewajiban. Nah, kenapa kita tidak menemukan hal itu lagi sebagai suatu kewajiban di dalam kitab mereka? Yaitu tadi, karena mereka gemar kemudian menyembunyikan hal-hal kebenaran dari Allah ketika kebenaran itu sudah datang kepada mereka. Itu jelas itu. Ya ahlal kitab, ya, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lam. Itu udah jelas itu, Al-Quran menjelaskan itu. Makanya saya berani mengatakan kepada teman-teman kita, memancing mereka untuk menentukan arah kebijakan yang mereka imani, dalam arti kata prinsip iman mereka, akidah mereka terhadap Al-Quran. Anda berbicara Injil, kitabnya nggak ada, cuma terjemah. Bicara Torah, cuma terjemah. Mari sekali-sekali uji keautentikan dan kebenaran Al-Quran. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna haqqa wa hum ya'lamun. Sekali-kali dong arahkan pandangan Anda terhadap Al-Quran. Kan gitu. Jangan hanya mencari titik celah. Oh, di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Fat dikatakan begen dan begoto. Wa man lam yu'min billah wa rasuli fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Jangan hanya data-data yang kayak begini untuk meneguhkan iman kalian yang kalian ambil untuk menghujat Al-Quran. Barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir neraka. Harusnya mereka sadar bahwasanya ini intinya untuk mereka. Beriman kepada Allah artinya mendudukkan Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Beriman kepada Rasulullah artinya Dia itu adalah utusan Allah. Artinya cakupan ajarannya itu firman Allah. Lalu kemudian tugasnya adalah menjabarkan firman Allah itu sebagai Rasul. Nah, datanya sesungguhnya fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Mereka masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Siapa dia? Lil kafirin. Ditujukan kepada orang-orang yang kafir. Ambil Al-Quran tapi sepotong. Dan tidak dilanjutkan datanya. Sementara Al-Quran itu sudah sangat jelas. Gitu loh Bang Handi. Ya. Ada lagi tadi satu pertanyaan dijawab dengan tuntas oleh Bang Juma bahwa
kalau memang mengikuti Nabi Muhammad SAW, kenapa kamu nggak mau menghafal hadis semua? Kenapa kamu nggak mengikuti cara-cara Nabi Muhammad? Kan Bang Juma memakai ini tadi. Saya screen ya untuk menjawabnya. Sangat cakep jawabannya Bang Juma. Nah, Bang Iya, Juma memakai ini Al-Baqarah 2826. Ya kan itu ya. iya Bang Andi. Kelihatan nggak di layar Bang Juma? Iya, iya. Nah, ini tadi. Oh iya, Sesuai dengan kesanggupannya gitu ya kan? iya. Sengaja saya tidak menunjukkan nomor ayatnya Iya, iya. supaya dia itu tidak memelintirkan gitu Bang Andi. Ya kami juga La ikut belajar kok. yukallifullah. Iya, kami juga tadi belajar kok Bang Juma. Cara menjawab Bang Juma itu saya rasa semua teman-teman netizen tuh teredukasi. Oh, ternyata kalau ada pertanyaan kayak gini, saya catat loh. Saya ikut belajar juga tadi. Mohon maaf. Iya, iya, iya. Itu intinya. Ya ini kaidah kan dalam ajaran agama Islam. Itulah indahnya Islam itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tidak ada kemudian Allah itu membebani kepada kita kecuali sesuai dengan kesanggupan kita kan gitu. Betul. Dokter Rosema mau ditambahin dok? Iya, tadi Tabe ada kan hadis itu kan yang paling banyak Gurunda adalah hadis mutawatir. Artinya diriwayatkan hampir 5-10 orang. Sehingga untuk mendapatkannya itu kan tidak terlalu sulit. Karena seperti Gurunda tadi sampaikan bahwa pelajaran itu berjenjang. Tidak stagnan pada Rasulullah. Rasulullah kepada khalifah, tabi'in, tabi'in dan seterusnya secara terus-menerus berkesinambungan. Dan apa yang disampaikan itu, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga ada namanya mutawatir. Seperti itu, bukan hadis ahad, hanya satu orang, sehingga tidak terlalu sulit untuk mendapatkan hadis itu, karena banyak orang yang meriwayatkan hal yang sama begitu Gurunda yang saya pahami. Sehingga pemahaman mereka itu disangkanya hanya satu orang. Inilah bahlulnya. Karena apa? Setiap ulama-ulama itu mengetahui bahwa Rasulullah pernah berkata begini, benar. Begitu pindah ke ulama lain, benar. Makanya kalau misalnya sampai 10 orang sudah mengatakan hal itu, sudah dijamin mutawatir. Apalagi kalau sanadnya berkesinambungan dan diantara perawi-perawi itu dijamin kesalehannya. Saya kira Gurunda tadi sudah menjawab. Seperti itu Gurunda. Ya, baik Kanda. Jadi gini sahabat-sahabat sekalian. Makanya saya katakan tadi, tergantung yang bertanya ini siapa kan gitu ya. Tidak wajib kemudian kita ini sebagai muslim ya kemudian mengikuti semua arah pertanyaan di mana pertanyaan itu sebenarnya tidak dia butuhkan jawabannya. Kalau kita berbicara mengenai perawi ya, kan kita harus lihat bagaimana menentukan sebuah hadits sahih atau tidak. Itu kan bukan tugas kita. Tugas kita adalah bagaimana ulama-ulama hadits itu menentukan ini kevalidannya, pemberitaannya sahih. Ini lemah, ini hasan, ini dhaif dan seterusnya kan gitu. Nah, kaidah-kaidah yang mereka gunakan kan sudah jelas. Perawinya adil, kredibilitas. Setelah mereka mengetahui ketersambungan hadits, mata rantai sanad maksud saya, maka langkah berikutnya adalah meneliti satu persatu biografi para perawi. Apa poinnya yang mereka ingin dapatkan di sana adalah melihat, menelaah bagaimana komentar ulama hadis terhadap pribadi mereka ini. Pribadi-pribadi yang menceritakan sebuah pemberitaan itu harus dimintai keterangan para ulama hadis untuk menceritakan seperti apa si fulan. Nah, inilah yang diketahui dengan ilmu pemahaman terhadap bagaimana hal ini berkaitan dengan muruah daripada pembawa berita atau nama baik dari sang pembawa berita. Jadi perawi ini yang semasa hidupnya pernah melakukan perbuatan yang melanggar moral dan merusak muruah daripada hadis yang diriwayatkan, itu tidak bisa kemudian dianggap sebagai sebuah hadis yang punya kualitas tinggi. Nah, poin-poin yang sangat sederhana ini harus kemudian sampai kepada meja daripada perawi hadis. Ini yang mereka tidak pahami. Kemudian
poin-poin daripada hafalan para perawi. Itu harus kuat. Kualitas hafalannya itu harus jadi titik tumpu dari perhatian para penentu daripada ulama hadits ini. Kalau hafalannya kuat, memungkinkan penyampaian narasi yang dibangun dari yang dikatakan itu al-sebuah hadits itu adalah hadis sahih. Tapi kalau ingatannya lemah, ada kemungkinan hadis itu adalah hasan atau bahkan dhaif. Nah, tapi ini kajian internal kita, bukan kajian setiap pertanyaan harus gini-gini, ada hadis begini, nggak perlu. Karena kenapa? Tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, tujuannya untuk pembenaran dan menghujat Islam saja. Makanya saya counter dengan mengatakan, coba sekiranya pertanyaan ini saya tujukan kepada kitab kalian, ancur, aku bilang. Kan aku bilang gitu. Kenapa? Betul. Iya, karena gini, ketika Rasulullah mengatakan bahwa ambillah yang baik dariku, tinggalkan yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Kan gitu. Sallu kama ra'aitumuni usalli misalnya kan, itu didengarkan oleh siapa? Didengarkan oleh Abu Bakar, didengarkan oleh Siti Aisyah, didengarkan oleh Utsman bin Affan, sahabat-sahabatnya, dan mereka duduk semeja, mereka belajar sama-sama, mengkaji sama-sama, mentadaburi sama-sama, ada proses talaki, penyampaian dari sumber dan yang menerima. Itu jelas dalam pemahaman kita sebagai umat Islam. Tapi coba kalau kaidah ini kita sandarkan kepada mereka. Yesus mengatakan bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Oke. Yesus menggariskan secara garis besar bahwa apa yang keluar dari mulutnya adalah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk ia sampaikan. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Itu yang diterangkan oleh Nabi Isa atau Yesus. Tidak bicara sembarangan dia. Sesuai dengan Yohanes 12 nomor 49, dia itu sangat menjaga lisannya dari keterpurukan orang-orang yang sombong, ria, pamer, mau dibilang rasul, sehingga dia takabur dalam menyampaikan perintah Tuhan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, sehingga kalau Sang Yesus saja tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, lalu bagaimana dengan penulis-penulis kitabnya? Coba. Tepolius yang mulia, banyak orang yang menyusun, banyak orang yang memberitakan berita-berita yang terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka saya merasa terpanggil. Pertanyaan saya, apakah Lukas menuliskan di bab 1 nomor 1 ini itu berdasarkan lisan Yesus atau lisannya sendiri? Jawabannya lisannya sendiri. Apakah itu firman Tuhan? Bukan. Jangankan firman Tuhan, duduk sebagai sabda Yesus aja kagak. Coba. Nah, orang waras akan berkata begini, kalau bab 1 nomor 1 saja bukan sabda Yesus, apalagi firman Tuhan, gimana dalam-dalamnya, coy? Gimana dengan pernyataannya? Langit terbuka, lalu aku mendengarkan suara dari langit. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Lalu dia terangkat ke langit lagi. Lalu duduk di samping kanan Bapa. Gimana kita mau terima itu sebagai firman Tuhan? Lawang yang bab 1 aja nomor 1 udah errornya minta ampun. Gak bisa. Tapi kalau berbicara mengenai hadits, wow, jangan dikira. Makanya saya katakan bahwa Islam itu harus bersanad. Kalau tidak bersanad ilmunya ya sama seperti Ibu Yuni. Mohon maaf saya harus nyebut nama. Sama seperti Ibnu Kalam, Ibnu Kolam. Gak bersanad. Cuman belajar sendiri. Tapi kalau kita nggak berani, kita nggak berani mengatakan suatu pemahaman bahwa inilah ijtihad. Ijtihad siapa? Ijtihad pribadi, nggak bisa. Atau ijtihadnya Siti saya nggak boleh. Harus merujuk kepada para sahabat Rasulullah Muhammad SAW ketika berbicara mengenai kaidah-kaidah syariat. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Lanjutkan. Ini di surah An-Nisa 80. Iya. Siap mayyuti'ir rasulah faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihi hafida. Ya kan jelas, siapa yang menaati Rasul maka sungguh telah menaati Allah. Ini kan jelas-jelas Gurunda. Siapa yang berpaling maka kami tidak mengutus engkau Rasulullah wahai Rasulullah sebagai pemelihara mereka. Jadi benar-benar bahwa Allah sangat memberikan
tuntunan kepada kita untuk taat kepada Rasulullah. Gini, di An-Nisa 80. Iya, betul. Jadi gini, abangku. Terkait dengan ini sebenarnya ya teman-teman Kristen awam ya harus mendengarkan ini. Jadi ketika kemudian abang kita ini ya Dr. Husaima membawa data surah An-Nisa ayat 80. Mayyuti'ir Rasul, barang siapa mentaati Rasul. Ya, faqad ata Allah, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Ini data ini kalau sampai di meja penganut ajaran penyembahan terhadap teos, dikiranya Rasulullah ini adalah Allah. Betul. Iya. Yakin itu, Kanda. Kenapa? Itulah kenapa kemarin mereka memframing saya. Ketika saya mengatakan bahwa yang Anda nobatkan kepada Yesus itu sifat-sifat yang Anda ambil dari kitabnya orang Yahudi itu ketika Anda paksakan untuk Yesus, maka lebih pantas kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu sekiranya. Tapi kan itu tidak pantas. Kenapa? Karena itu adalah nubuat, cerita tentang Hezekia. Al-Quran menerangkan seperti ini. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Pasti mereka menyembunyikan. Ya, sesungguhnya sebagian dari mereka pasti menyembunyikan kebenaran itu, padahal mereka mengetahuinya. Nah, terkait dengan ini, mayyuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Itu jelas itu. Barang siapa mentaati Rasul. Apa perintah Rasul? Rupanya, sembahlah aku. Tidak. Tapi, ya, sembahlah Allah. Itu perintahnya. Jadi kalau kita taat kepada Rasul, berarti kita sampai kepada taraf menyembah hanya kepada Allah. Itu kalau kita taat. Kalau kita tidak taat kepada Rasul, sholat pun susah kita. Makanya dikatakan, kalau orang itu taat kepada Rasul, udah pasti dia sholatnya berkesinambungan. Berarti menyembahnya hanya kepada Allah. Sama halnya dia taat kepada Allah. Ini sudah kujelaskan tadi, Kanda. Tapi ya, mungkin mana lagi orang-orang ini memang saya katakan, andai saja Al-Quran surah An-Nisa ayat 80 itu sampai di meja mereka, maka Rasulullah Muhammad SAW pun dituhankan oleh mereka. Betul. Ya kan gitu datanya. Sementara kalau kita melihat secara logika aja deh, secara logika. Mudah-mudahan teman-teman Kristen awam ini ada yang bisa mendengarkan saya. Jadi gini, pembelajaran yang tertinggi setelah Yesus itu apa? Atau gini, pembelajaran yang harus dijadikan sebagai rujukan di dalam beriman di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru yang tertinggi itu siapa? Yang pertama tentu adalah yang mereka sebut dengan sebutan Hasem. Berarti harus bertitik tumpu terhadap Torah. Karena ketaatan dinilai sebagai sebuah keselamatan apabila taat kepada perintah-perintah Tuhan. Makanya dikatakan Ulangan 27 nomor 26, terkutuk orang yang tidak menepati Torah dengan perbuatan. Berarti terkutuk orang-orang itu. Nah, sekarang yang menghidupkan dan mematikan adalah Hasem. Setelah itu, otoritas kedua siapa? Yesus. Nah, setelah otoritas kedua ini Yesus, Tuhan mempersaksikan dia adalah Tuhan satu-satunya. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Lalu, masih adakah kesaksian yang lebih tinggi dari kesaksian dua orang ini? Ada. Siapa dia? Dialah sang bapa iblis yang dikatakan oleh Yohanes 8 nomor 44. Itu makanya tadi Erben goyang di situ. Otoritas tertinggi itu adalah sang bapa, di bawah bapa ada Yesus, tapi jangan lupa ada kemudian yang nongol menjadi bapa selain daripada bapa yang mengutus para nabi. Nah, mana dalilnya? Tadi kutunjukkan. Nah, sehingga dia goyah, akhirnya masuk si Joseph, siapa namanya tadi itu? Justin Edo kalau nggak salah ya. Nah, memang ya Justin ini memang penghujat mulai dari zaman FB, WA dan seterusnya. Memang penghujat kelas berat ya.
Tapi dia tidak bisa bertahan. Bisanya nyerang, nggak bisa bertahan. Tapi nyerangnya pun pakai lombok biji, dia nembak. Jadi susah. Nah, karena itulah saya katakan para sahabat, otoritas yang tertinggi adalah Hasem, kedua adalah logosnya perantara, tapi ada muncul kemudian yang mereka sebutkan sebagai rasul. Nah, kacau mereka, kacau. Dan saya rasa teman-teman netizen muslim kita itu sudah paham apa yang kita maksud, apa yang saya maksud, dan apa yang teman-teman maksud. Cuman Islam awam ini yang harus berhati-hati ya. Karena tadi saya ada masuk ke dalam salah satu TikTok seorang pendeta muda. Orangnya ganteng, ya, milenial. Di situ kulihat banyak orang-orang Islam yang nonton, anak-anak ABG yang nonton di sana. Saya minta untuk naik, tidak bisa, ada 30 menit saya minta untuk dinaikkan untuk tanya jawab, tapi tidak dinaikkan. Saya katakan terakhir di kolom komentar itu, saya katakan, Anda sedang menjual produk, tapi sayang sekali sebagai sales Anda tidak paham produk apa yang Anda jual. Mantap. Ya aku bilang gitu bang. Anda mau menjajakan sebuah produk ketika ditanya, ini dari mana produk kamu ini? Siapa, pabriknya di mana? Ternyata dia tidak bisa. Dia tidak mau naikkan saya. Tapi kalau coba tanya tentang Al-Quran ke kita menjual, menjajakan Al-Quran untuk membumikan Indonesia ini dengan Al-Quran. Tapi kita berani untuk ditanyai. Apa yang Anda ingin tanyakan tentang Al-Quranul Karim? Silakan. Selama Anda masih mampu untuk bertanya. Seperti itu bang. Tapi kalau mereka panik, ditanyai tentang kitabnya panik, sedikit-sedikit lari ke anak menantu, sedikit-sedikit lari kepada perang, sedikit-sedikit lari ke Rasulullah. Tidak bisa kayak begitu. Nah saya kalau lari kepada kitabnya mereka, itu lari untuk menjadikan itu ada sebuah sentilan. Ketika Anda menghujat Al-Quran Islam, di dalam kitab Anda itu mengatakan seperti ini loh. Nah satu cara untuk menghentikan itu ya, pasti mereka akan mengatakan, oh jangan nyebrang katanya, jangan nyebrang. Atau sekali kita di-kick kalau udah tidak bisa tahan lagi. Saya kira begitu Bang Handi dan sahabat yang lain. Silakan. Tadi tentang syahadat yang selalu menjadi pertanyaan, itu yang apa namanya ya? Kita Dr. Rustema ini pengikut setia juga nih. Iya. Saya kan mengikuti ada dalam hadis. Apa tidak percaya di hadis itu? Kenapa selalu meminta dalam Al-Quran tentang ikrar itu? Karena sesungguhnya ikrar itu kan apa ya? Bagaimana Rasulullah mengatakan bahwa Islam itu dibangun dengan 5 perkara. Itu syahadat, zakat, sholat, zakat, puasa Ramadan, dan haji. Apa tidak menerima hadis Gurunda sampai tidak mau terima itu ikrar itu? Iya, maksudnya gini, Bang. Mereka itu kan tiba masa tiba akal. Mereka bukan orang belajar, Bang. Mereka bukan orang belajar. Layaknya kita, memang kita belajar. Mereka itu enggak. Jadi hanya mendapatkan titipan gitu. Hanya mendapatkan titipan, kemudian itu dipertanyakan kepada kita. Padahal kalau berbicara mengenai syahadat yang mereka cari di dalam Al-Quran, umat Islam itu adalah umat yang kemudian terbuka terhadap apa yang ada di dalam kitab sucinya. Apa yang ada di kitab sucinya itulah yang diuraikan oleh umat Islam itu sendiri. Terkait dengan tentang syahadat, itu bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Contoh misalnya di salah satunya itu di surat apa lagi ya? Di dalam kajian-kajian kita di dalam surah An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulih. Ini adalah pondasi syahadat. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini menjadi salah satu kemudian kunci syahadat itu. Kita harus mempersaksikan Allah dalam iman kita dan mempersaksikan Rasulullah dalam iman kita. Sama ketika dikatakan maka Muhammadan aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jelas di sini. Rasul dan Allah. Jelas. Wa kana Allah bikulli syai'in alima. Kan itu tidak bisa diragukan lagi terhadap iman Islam. Nah, di dalam Al-Quran juga diterangkan begini.
Innamal mu'minuna alladziina aamanu billah wa rasuli tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Itu jelas itu. Ini cakupan syahadat. Sesungguhnya orang-orang beriman yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu tentang itu. Nah, makanya kita mempersaksikan karena kita tidak ragu. Meski kita tidak melihat wujud Allah, karena kita tidak ragu, maka kita beriman dengan sepenuhnya. Itulah persaksian. Itulah persaksian. Kita tidak ragu. Meski kita tidak melihat. Makanya Allah mengatakan, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar yang mana ini? Yang mempersaksikan bahwa Allah itu satu-satunya yang benar, tidak ada yang lain, dan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Selesai tanpa keraguan. Itulah syahadatain. Nah, tapi mereka menuntut harus ada di dalam Al-Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus ada seperti itu. Assalamualaikum. Jawab saja ada di Al-Quran. Alastu birabbikum. Kita menjawab, iya ada di Al-Quran. Alastu birabbikum. Apakah? Iya. Waalaikumsalam. Sabar dulu Bang, biar dikelarin dulu Bang Juma Bang. Sabar. Ya, jadi gitu ya, sahabat-sahabat sekalian. Ketika kemudian mereka itu mempertanyakan seperti apa yang pertanyaan-pertanyaan yang klasik ya, dari zaman FB, dari ke WA sampai ke mana lagi, Telegram dan seterusnya. Kemudian di Zoom, di TikTok masih juga seperti itu. Karena sebenarnya yang mereka inginkan itu adalah lafaz yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itu yang mereka minta. Gila. Itu yang mereka minta. Sayang sekali kemudian Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah bukan untuk memuaskan kekufuran mereka. Tapi Al-Quran itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang berakal. Ya, diperuntukkan pada orang-orang yang bertakwa. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sekira begitu sahabat-sahabat yang lain silakan ditambahkan, saya monitor. Kasih. Oke. Cukup kira-kira semoga saja malam hari ini kita mendapatkan edukasi ya yang lebih bermanfaat buat kita semua. Kenapa demikian? Karena pertanyaan-pertanyaan si Erben dan si Justin itu juga menambah gairah kita kan. Tadi di sini juga kita reaksi Bang Juma. Alhamdulillah jawaban Bang Juma ya identik dengan apa jawaban-jawaban saudara kita yang ada di Zoom gitu. Karena kita relay ke Zoom tadi. Itu artinya ada pembelajaran malam ini gitu. Jadi mohon sekiranya kalau ada yang demikian itu, kalau sekiranya nggak ada pekerjaan yang mendadak, lebih baik stay. Nah itulah cara memperdalam iman gitu kan gitu. Siapa tahu di luar sana ada yang bertanya yang sama kan mudah untuk menjawabnya. Nah disinilah kita saling bertukar pikiran. Karena ilmu berdebat itu tidak perlu secara formal yang kita dapat. Pengalaman sehari-hari saja begitu. Oh mendengarkan debatnya Pak Desugi tuh begini tuh cara menjawabnya, begini tuh cara mengkanternya. Mendengarkan Bang Juma dan lain-lain kan oh ternyata begini. Jadi ilmu itu bisa diperoleh di rumah saja. Supaya apa kuota yang kita beli, internet kita bayar per bulan itu nggak sia-sia daripada main game. Main apa sih namanya itu? Macam-macam lah. Ya lebih baik nontonlah di Menara Siar masing-masing atau stay mari berjamaah bersama kita. Bagaimana Pak Ngatiyo dari Malaysia, ada yang mau disampaikan Pak? Pak Ci, silakan Pak Ci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Juma. Nah, ini fans Bang Juma dari Malaysia nih. Ingin sekali ngobrol sama Bang Juma. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa ngomong sama Bang Juma nih. Iya, Bang. Thank you. Syukran. Saya ada pertanyaan tapi pertanyaan bodoh nih Bang Juma. Iya. Sebenarnya artinya Paulus 2 apa Bang Juma? Gimana?
artinya Paulus tuh. Paulus. Aman. Ya nggak boleh nanya begitu Pak, nggak boleh. Kalau nanya yang nggak boleh ya. nanya tentang ini aja, keislaman aja gitu. Ya, begini, saya jelaskan kenapa nggak boleh. Ini kan kita ini sedang kajian ya. Kalau kita tanyakan agama seberang tanpa ada narasumber dari seberang, ya kita jatuhnya di monolog begitu loh. Nah, di sini kita sudah mereaksi tadi itu. Ya silakan. Tetapi nggak apa-apa untuk sebagai ilmu nggak masalah Bang. Sedikit ya tentang pertanyaan saudara itu ya. Ya sorry. Sebenarnya kan Paulus itu kan tadinya menurut kitabnya teman-teman Kristen kita ya, bukan menurut kita ya, tapi menurut kitabnya mereka. Tadinya itu kan namanya adalah Saul. Saul itu kan bahasa Ibrani. Saul itu artinya yang didoakan atau yang diharapkan atau yang diinginkan. Itu dalam bahasa Ibrani loh Bang. Tapi ketika kemudian dia berubah menjadi bahasa Yunani, menjadi Paulus, maka artinya itu adalah kecil. Becuk. 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 Apa artinya kalau becuk orang Jawa kecil itu apa artinya? Cilik. Cilik gitu loh, cilik. Kecil ya. Kecil. Orang Malaysia bilang apa? Matongge. Sama kecil. Rambuanga, bukan? Foto tuai. Ya, gitu Bang. Iya. Ya lagi satu Bang Juma, saya minta tunjuk aja nih sebutan yang betul-betul untuk menyebut Allah nih macam mana. Saya kurang pandai. Contohnya kalau kita nak nyebut Masya Allah, kan ada sebagian orang Masya Allah, Masya Allah. Oh ini kaidah, iya. Iya. Jadi gini, Masya Allah itu sama aja artinya. Iya. Cuma yang salah itu kalau maza. Masak sayur. Itu tergantung logat sih itu. Iya. Logat. Jadi antara huruf sa ya dengan huruf sa itu sama, tidak merubah arti di situ. Tapi kalau dibilang maza, nah itu maza berarti beda, atau masa itu beda, berbicara mengenai waktu. Iya. Ini ada pertanyaan. Jadi Anda ingin menggunakan masya boleh, Anda ingin menggunakan maso boleh, yang penting jangan maza. Sebab saya pernah belajar Bang Juma, disuruh belajar cara untuk pengubahan pergerakan lidah itu harus tepat katanya. Itu baru betul-betul tepat untuk menyebut nama Allah. Dan ini yang saya ibaratnya macam mana ya? Saya punya Tuhan tapi menyebut Tuhan saya, nyebut Allah pun saya tak pandai. Ada Al-Baqarah 286 tadi udah dibacain itu loh, nggak dipaksakan kok. Iya, itulah yang saya tadi itu betul-betul dapat ilmu bermanfaat. Tapi jangan masa bodoh juga, jangan juga kufur, nggak boleh. Wah, karena saya tidak mampu, nggak harus berusaha gitu semaksimal mungkin. Ya kita harus berusaha loh Bang. Ya, maksud daripada ayat itu diawali dengan ikhtihar, usaha. Kalau kita udah berusaha tapi kemudian kita ternyata tidak sanggup, maka Allah tidak membebani yang lebih dari kesanggupan kita. Masya Allah. Iya. Ini sebentar, ini Pak Ngajito ini kemarin sempat bertanya bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan Bang Juma dengan ingin berpartisipasi di masjid itu Bang Juma. Jadi langsung Pak Ngajito langsung berbicara langsung sama Bang Juma. Nah itulah Bang Adi, saya pernah dengar kata orang, saya agak kecewa dengan Bang Juma nih, sebab buat masjid pun dibangun sendiri, dia tak nak melibatkan orang lain. Jadi kalau boleh macam saya ini, contoh lah kalau ada rezeki apa salahnya di saya ini titip-titip sikit macam itu. Boleh kan Bang Juma? Iya, boleh. Boleh. Alhamdulillah. Kalau boleh, macam Bang Andi, itu hari saya minta nomor rekeningnya. Kalau saya ada rezeki, insya Allah saya bolehlah titip-titip. Iya. Sebab saya sendiri pun belum tentu rajin sholat, rajin ini, beribadah. Jadi sekurang-kurangnya kalau saya ada titipan kat situ, insya Allah lah bermanfaat.
Insya Allah Pak, nanti saya coba WA ke Bapak ya, nomor rekeningnya MMCE ya. Ditunggu ya Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, makasih banyak sebelumnya Bang. Masya Allah. Ini ada pertanyaan, Ustaz Juma. Masya Allah, Masya Allah. Netizen kita ini ada pertanyaan. Ini kenapa Ustaz Juma beberapa hari ini nggak live? Oh iya. Apa yang saya jawab nih Bang Juma? Saya jawab. Saya nggak live cuma sehari. Cuma sehari. Nah itu teman-teman netizen kita pada teriak-teriak, dimarah-marahin. Nah mana saya tahu. Cuman sehari. Itu pun hari Jumat ajanya. Malamnya itu saya ngajak teman-teman yang kemudian terdapat pada diri mereka terkontaminasi dengan orang-orang yang kemudian membenci gitu loh ya kan. Tidak semuanya orang itu suka kita, ada juga orang yang membenci gitu. Ketika ada sesuatu yang mencuat kemudian sebisa mungkin Zuma ini ditenggelamkan gitu sedalam-dalamnya kan gitu. Jadi saya minta siapa dari kalangan kalian yang kemudian bisa bertemu dan berjumpa dengan saya berbicara tentang apa yang saya akan pertanggungjawabkan. Dan saya tidak akan membawa teman-teman sendiri saya di sini. Jangankan melapor kepada mereka aja kagak. Kenapa? Saya bersama dengan Allah. Tunjukkan kepada saya kesalahan saya. Mana kesalahan saya ketika saya mengatakan itu raja perkasa dan ini dan semuanya. Tunjukkan kepada saya. Yang tahu itu kalbu saya dan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah berjam-jam yang ada cuma tangisan yang terdengarkan di sana. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Kenapa? Karena kalau sudah, saya katakan macam nggak kenal saya aja kalian bilang gitu. Tapi ya wajar lah intinya. Kenapa? Karena terkadang di dalam kita mengarungi sebuah visi dan misi yang ikhlas ilallah itu tidak semulus yang kita harapkan. Memang banyak orang-orang yang kemudian menginginkan kita itu jatuh gitu ya. Saya katakan kepada teman-teman yang waktu itu, Bung, guru saya itu tersebar di Indonesia. Dan mereka 24 jam mengontrol penyampaian saya tentang Al-Quranul Karim. Kalau ada yang salah, ada yang keliru, mereka langsung telepon. Hari ini saya berdebat, besok pagi udah berhamburan itu telepon ketika ada keliru terhadap apa yang ada penyampaian saya. Jangan kira Anda, saya tidak punya guru saya tersebar di mana-mana dan guru saya ini kredibel, mereka adalah habaib. Mereka adalah orang-orang yang juga menjadi tokoh-tokoh. Dia bukan orang sembarangan. Jadi kalau hanya mendengarkan segelintiran pembenci orang-orang munafik, salah dia itu, tolong dipanggil, diadilin. Kalau begini, saya pertaruhkan, aku sampaikan kepada mereka. Kalau saya salah dalam hal ini, ya saya berhenti jadi apologet. Aku hapus semua itu konten-konten dalam channel. Tapi tolong buktikan di mana letak kesalahan saya. Akhirnya, oh iya ya, saya mendasari pernyataan itu bukan dari Al-Quran. Dan bukan berdasarkan imanku. Itu mendasari dari kitabnya seseorang di luar sana. Lain cerita, kalau Anda yang bertanya kepada saya ini mengakui bahwa yang mereka sebut Allah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam. Sekarang siapa yang murtad? Antum atau saya? Karena yang mereka sebut Allah itu penggambarannya jelas. Roh bertanduk 7 dan bermartabat 7. Apakah Anda ingin mengaku itu? Kalau tidak, dan kalau iya, Anda menyamakan, berarti Anda lah yang murtad, bukan saya. Jadi alhamdulillah, Masya Allah, ya semua tuntas. Jadi hari itu, kebetulan hari Jumat itu, sahabat-sahabat, saya dapat undangan pembukaan salah satu bank BUMN, cabang pembantu. Dan saya harus hadir. Makanya kami berangkat dari jam 5 subuh, sampai di sana itu habis hampir Jumatan. Habis itu kami ngobrol sama-sama dengan ketua PMI dan semua kolega-kolega di sana. Habis itu berangkat lagi ke Makassar. Sampai di Makassar jam berapa? Jam 9 malam saya ada di rumah. Habis itu arah utara ke selatan? Parekate. Oh, Parekate. Ke Bantaeng. Iya, habis itu ada yang nelpon. Udah masuk dulu. Di mana gini? Ada apa? Ya pokoknya masuk aja, begitu Anda masuk langsung bersyahadat. Oke bos, saya ikuti maunya. Apa sih yang tidak? Kan gitu. Dan hanya Allah yang menjadi pembela saya waktu itu.
Gak ragu Bang, jadi saya nggak pernah nggak live, hanya satu hari Jumat itu aja gitu ya. Ya mungkin karena sahabat-sahabat aja yang kangen kali gitu. Sama seperti saya, kangen ke CCC. Waduh gimana ini, aku nggak masuk ke CCC udah berapa hari. Ini apa yang terjadi? Aku kirim link, tolong please kalau kalian nggak ada debat, mari kita tonton sama-sama bagaimana kita cakar-cakaran dengan Airben di dalam klubnya dia. Dan terbukti malam ini, dengan nggak lagu saya tadi yang terakhir Bang Handi? Betul. Mengaku. Lagi live itu orang-orang. Kalau saya nggak live. Ya udahlah. Udahlah. Tutup aja Bang Handi, udah. Mati di ya. Iya. Makasih ya sahabat-sahabat. Terima kasih semua atas doa dan ini apa kerinduannya kalau kita. Ini Pak Gondrong nih dari timur dia mau bicara ya. Siapa Pak Gondrong? Kemarin nyari Bang Juma langsung dibicara langsung cepat. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa harga madu satu botol Bang? Baik, alhamdulillah. Iya, saya dari Ternate Bang Juma, ini orang kampung. Oh iya. Saya penggemar setianya Bang Juma. Udah 6 bulan ini saya selalu mengikuti YouTube-nya Bang Juma, Bang Andi, sama Bang Zul. Tapi tidak bisa masuk. Nah, kemarin dikirim oleh Bang Andi, baru saya bisa masuk ini. Alhamdulillah. Ternyata menambah ilmu juga di sini. Waduh. Kadang kita emosi, yang kita di luar itu kita emosi, kadang kita ketawa. Jadi Masya Allah, luar biasa Bang Andi, Bang Juba. Iya. Mudah-mudahan Bang Juba diberikan umur yang panjang, sehat. Di Ternate Bang ya? Ternate. Cuma istri orang Bugis juga istrinya. Oh iya. Ya. Masya Jadi Allah. salam kenal juga buat Bang Juma, teman-teman semua yang ada di live ini. Mudah-mudahan kita umat Islam ini selalu kompak, selalu sehat dan selalu memberitakan dan menyampaikan kebenaran di dalam Zoom ini. Amin. Ya makasih ya Bang, thank you Bang. Salam sama keluarga Bang. Waalaikumsalam. Ya, baik. Yang penting udah bicara langsung ya Bang ya, terpenuhi sudah janji saya nih. Siap. Ya, soalnya banyak begini Bang Juma. Kapan saya bisa bicara langsung sama Bang Juma? Ya udah. Iya. Insyaallah lah, gitu ya. Terima kasih Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Dokter. Assalamualaikum Bang Juma. Oh, ini juga nih, rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emangnya siapa tadi yang tanya Bang Juma tentang saksian dalam Al-Quran? Ya udah jangan dibahas lagi tuh, udah selesai. Saudara Airben. Oh, Airben. Jawab aja di Al-A'raf ayat 102. Iya. Gitu. Udah dijawab semua Bang Juma dengan tuntas tadi. Al-A'raf ayat berapa? 172. Oh iya. Baik. Saya catat ya Bang ya. Ya, saya catat nanti coba saya baca. Terima kasih Bang Juma. Terima kasih. Barakallah. Oke Bang Handi, cakap dulu nih tahu ya. Iya. Al-A'raf 172 kan itu penciptaan manusia kalau nggak salah itu Tuhan Sulbi. Oke, terima kasih. Iya betul ya? Iya Bang. Iya. Ya saya juga nggak terlalu mendalami sih, tapi pernah dengar dulu waktu TK diajarin. Aduh. Oh ini sahadat pertama. Nah, ini tasawufnya UGE. Iya. Tengah benih dok. Silakan ditutup dok. Oke. Terima kasih banyak saudaraku. Terima kasih banyak kepada Gurunda dan semua saudara-saudara kita seiman seakidah dalam room ini. Semoga apa yang disampaikan dari perdebatan ini ada satu kaidah yang sering saya dengar bahwa teman debat, lawan debat adalah teman berpikir. Itulah yang menjadi pelajaran buat kita, sehingga siapapun lawan kita, ada pelajaran yang mampu kita ambil dari pertanyaannya itulah yang membuat kita lebih dewasa, lebih bijak, sehingga mampu untuk memberikan jawaban-jawaban dari apa yang pertanyaannya. Sehingga jangan mengambil bahwa pertanyaan itu sesuatu yang negatif, tetapi bagaimana menyikapi seperti Gurunda, menyikapi pertanyaan itu dengan bijak, sehingga kita memberikan suatu jawaban-jawaban yang pas. Seperti itu sebarangkali. Dan sekali lagi mohon maaf kalau di dalam debat ini atau pertemuan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, dan terima kasih semua kepada semua
netizen, semua saudara-saudara netizen, jangan lupa untuk seluruh menarasial yang ada di JC, bagi saudara-saudaraku seiman, jangan lupa like dan subscribe. Ingat itu. Saya kira demikian. Mari kita menutup dengan kafaratul masjid. Subhanallah wa bihamdika, Allah asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.